Dulu kayaknya harga China di Indonesia itu cuma mimpi belaka. Tiap kali gue bahas di video, orang brand bebek bacot. Sekarang aja harga China di depan mata, bos. Dan gak berhenti di sana. Asus barang Abdi Tama, gaspol ROG-nya, sentuh 2.999, garansi 1 dot ganti baru, plus lu dapetin USB-C. Gila ya, kapan lagi ROG nggak nyampe 3 juta? Dari dulu dong, bos. Dalam persaingan bisnis, lu harus sadar kalau lu lengah sedikit aja dan kebanyakan kasih celah, pesaing lu sadar, dia akan tusuk ke celah itu. Gua nggak bisa deny kualitasnya Lenovo, tapi kita juga sama tahu kalau Lenovo Indonesia ambil profit itu terlalu gila. Mau sentuh 1,3 juta, itu hampir 40% bedanya sama market China. Dan jangan lupa, di JD.com itu e-commerce dan brandnya udah untung. Logikanya, profit Lenovo Indonesia mengarah ke 50%. Segede itu profit mah bukan jualan monitor, bos. Namanya jual rendang itu. Lenovo benar-benar ngebuka celah besar banget buat pesaingnya masuk. Yes, garansi Lenovo bisa jemput ke tempat, tapi nggak sedikit orang yang beli dan kena dot pixel 1 nggak bisa klaim garansi. Di sanalah Asus pakai ROG-nya tusuk persaingannya pakai perfect pixel warranty. Pas lu beli monitor baru dan nemu satu aja dot pixel, lu langsung klaim garansi aja dan akan dapetin unit baru. Pixel perfect ini berlaku di 1 tahun dari skema garansi total 3 tahun ROG yang udah mengcover semua bagian monitornya termasuk panelnya. WCS ini kasih lu 2K VA panel 180Hz native udah jalan di defaultnya. Tinggal lu rubah aja di settingan Windows atau Nvidia atau Radeon yang lu pakai. Dan Asus titip pesan buat lu semua. 180Hz native-nya punya kualitas lebih baik dari 180Hz gimmick yang ada di market. Ya, Asus nggak spesifik disebut brandnya, tapi kita sama tahu beberapa monitor Lenovo yang masih dijual di market Indonesia pakai gimmick marketing tulis 170/180 di speknya. Padahal OC-nya cuma bertahan 30 menit. Gimmick itu. Contoh, R2530 tertulis jelas 180Hz. Realnya 165. R27Q 30 tipe lama juga sama. Realnya 165. G34W juga klaimnya 170Hz. 30 menit doang. Realnya 165. Bahkan sampai Y27QF-nya Lenovo klaimnya 250Hz. Realnya 240 doang. Iya, dua brand ini emang musuh bebuyutan di laptop dan di monitor juga berdua ini ketemu lagi. WCS ini pakai VA panel yang Asus klaim ini fast VA. Jelas lah, gue skeptik di awalnya. Tapi ternyata Asus tuning panelnya bagus dan niat. Presetnya dikasih kayak slider gitu, 0-20. Hal ini bagus buat lu pada yang beli, punya kebebasan milihnya tuh banyak. Tapi ini mimpi buruk buat gue ngetes. Terlalu banyak banget. Di OD10 sebenarnya kualitasnya udah oke, 3 ms lebih dikit. Tapi gue coba push limitnya, OD16 jadi limitnya. OD17 sama 18 overshootnya udah kelihatan banget, selebihnya pasti makin parah. Udah jelas VA panel ini tuning bagus banget sama Asus. Posisinya gue bisa bilang paling atas kalau kita ngomongin 2K gaming. Bahkan tuningnya lebih cepat dibanding IPS ROG juga. Dan R27QE-nya Lenovo. Di UFO kita bisa lihat lebih detail. Walaupun WCS ini dituning lebih cepat, karakter VA panel masih kelihatan. Transisi putih ke hitam masih agak sulit. Teksnya masih lebih blur dibanding ACS dan hasil UFO-nya belum bisa sebagus Samsung 240Hz. Ya emang masih kalah juga harusnya. Overall WCS ini bersaing aja sama ACS dan QA dan ghosting yang biasa jadi karakter panel VA udah kayak nggak kelihatan di sini, sekalipun di shade abu yang paling gelap. Lu bisa bandingin sendiri sama Acer yang lebih lambat panelnya. Gue tes sampai 60 fps, kualitas ROG ini tetap stabil, posisi ROG nggak berubah, masih jadi paling cepet panelnya di 2K gaming 180Hz. Processing lag nice sesuai standar monitor 0,2 ms, dan buat warna sendiri, putihnya not bad. CCT agak miss sedikit, ngebuat panelnya sedikit kelihatan hijau. Gamma nice, putihnya belum sampai sangat akurat di 5, sedikit miss. Di putih WCS masih sedikit kalah dibanding ACS, Lenovo, ataupun Q3A Asus. Tapi Asus udah kalahin banyak monitor yang lebih nggak akurat lagi. Panelnya sekitaran 93-94% P3, kelihatan panelnya bersaing aja sama yang lain. Defaultnya Asus ini pakai preset Racing Mode, White Gamut, akurasi P3 yang nggak menarik buat dilihat karena sekitaran 8. Posisi defaultnya itu masih kalah dibanding ACS, Lenovo, ataupun AQ3A. Tapi Asus ada siapin preset di P3. Putihnya lebih akurat di sekitaran 5 dan akurasinya jadi lebih akurat di sekitaran 6. Dan kalau kita masukin chart balik ke chart sebelumnya, WCS sama ACS langsung kelihatan punya tuning yang mirip, tapi memang masih sedikit kalah dibanding Lenovo ataupun AQ3A. ROG ini jelas sudah kalahin banyak monitor lain
lainnya kayak Skyward, Gigabyte GS27Q, MSI, dan seterusnya. Secara defaultnya udah pasti oversaturated di sRGB. Bagus ya, Asus juga siapin preset sRGB bekerja baik buat limit warnanya ke sRGB. Akurasinya oke, sekitaran 6. Anehnya Asus siapin lagi preset sRGB sendiri di OSD-nya bagian game visual yang ternyata hasilnya lebih akurat di 5,6. WCS ini masih sedikit kalah dibanding ACS sama Lenovo, posisinya masih bersaing aja dan cukup atas dibanding banyak monitor lainnya. Jadi ini optimal setting yang gue pakai buat kalibrasi dan settingan brightness sesuai preset yang mau lu pakai. Butuh full kalibrasi create easy profile buat bikin sRGB dan P3-nya jadi sangat akurat, dan amazingnya panel VA ya jelas di kontrasnya. Asus ini hampir sentuh 5000 banding 1 dan jelas ini membantai semua panel IPS yang ada di market. Lu lebih mudah lihat detail di scene-scene gelap di monitor ini dibanding banyak monitor IPS di pasaran. Max brightness naik sekitar 380 nits, lebih terang dari ACS ataupun Lenovo. Tetap mini LED jelas membantai semuanya soal brightness. Minimum brightness dituning bagus juga di bawah 50 nits, enak dipakai gelap-gelapan. Iya. Buat tahu kualitas kayak gitu doang akan sangat nggak menarik, apalagi lu lihat harga monitornya sekitaran 4,6 juta di toko hijau. Apalagi VA memang punya kekurangan di viewing angle dibanding IPS. 4,6 juta nggak akan lu lirik sama sekali monitor ini. Tapi pandangan itu semua berubah pas Asus kerjasama bareng Abitama yang baru launch website terbarunya. Monitor ini cuma 2,9 juta. Di harga segini justru kebalik, justru sangat seksi. Beda harganya dibanding Skyward ataupun Xiaomi, sangat-sangat bisa dijustify. ROG di sini kasih lu ergo, mereka enggak. Tuning warna juga ada kemungkinan lebih bagus dari kedua mereka itu. Bahkan beda harga dibanding Lenovo QE, ROG ACS, TUF Q3A, itu pun masih sangat bagus posisinya. Apalagi ada Pixel Perfect Warranty yang jamin monitor lu pas kena 1 dot tukar baru. Ditambah lagi USB-C 7,5 watt yang kasih lu tambahan value lagi. Bisa lu pakai monitor ini sama MacBook M chip yang nggak dikasih brand lainnya di harga segini. Belum lagi VA yang dituning bagus buat kompetitif game plus 1500 R yang ngebantu lu lebih gampang lihat map dibanding 27 in flat di market. Belum selesai, lu dapetin lagi kontras yang sangat tinggi dari panel VA membantai semua IPS di market. 2,9 juta, ya crazy value lah. Dan kita cuma bisa bilang, nice play lah Asus. Positioningnya pas dan bagus. Justru gue heran sama brand-brand lainnya. Udah tahu Indonesia lagi deflasi, harga murah pun belum tentu orang beli. Malah brandnya, harga pula dijaga. 3 burung lu lihat, masih coba jualan 3 juta. Ada Lenovo di sana, ada Asus Q3A di sana, ada ROG ini di sini. Bahkan 3 burung bantai sendiri di China. Lu lihat harganya sekarang 1,6 juta. Hampir 50% harga Indonesia. Mau jual ke siapa 3 burung? Dan sama sih buat Lenovo juga. Beda harga China Indonesia bener-bener buka celah buat brand lainnya selebar-lebarnya. Tinggal tunggu waktu, Lenovo itu akan ditarik harganya ke bawah. ROG ini bikin perang di 2K gaming menggila, dan ini monitor-monitor 2K gaming yang layak buat lu beli. Gue Eldion dari Jita, sampai jumpa.